Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, tema adab pagi ini adalah adabul munazarah, adab berdiskusi atau bertanya jawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru. Berkata kepadanya sahibuhu, sahibnya, temannya, wa huwa yuhawiruhu, dan dia sedang bertanya jawab. Kemudian dalam surat Al-Mujadilah, surat ke-58 ayat 1, wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah Maha mendengar percakapan keduanya. Wa an Abi Umamah radhiyallahu an qala inna fatan syaban atan nabi. Ada seorang anak muda datang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah i'zan li bizina. Dia berkata, ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Fa aqbalal qaumu alaihi fajazaruhu. Kurang dekat. Sini, dekati lagi. Fa aqbalal qaumu fajazuruhu. Jazaruhu. Maka kaum yang ada di situ segera merespon, fajazaruhu, mereka pun menghardiknya. Apa-apaan kau nanya begituan gitu. Izinkan saya berzina. Wa qalu mah gitu. Mereka kaumnya ini berkata, hei gitu ya. Apa-apaan kamu ini? Faqala udnuhu. Tapi Rasulullah menjawabnya, dekatkanlah dia, suruh ke sini. Fadana minhu qariban. Lalu pemuda itu pun mendekat. Fajalasa, lalu dia duduk. Qala, Nabi bersabda, atuhibbuhu li ummika. Apakah kamu suka perbuatanmu itu dilakukan oleh ibumu? Apa kamu suka ibumu juga berbuat yang sama dengan kamu? Qala la, wallahi ja'alani Allahu fida'aka. Demi Allah tidak ya Rasulullah. Qala walan nas yuhibbunahu li ummahatihim. Apakah orang-orang yang lain juga sama menginginkan itu terjadi pada ibunya, ibu mereka? Qala fa'afatuhibbuhu libnitika. Lalu Rasulullah bertanya lagi, apa kamu suka hal itu terjadi pada putrimu? Qala afatuhibbu li ukhtika. Qala wallahi ya Rasulullah ja'alani Allah fida'aka. Tidak ya Rasulullah. Qala walan nas yuhibbunahu li banatihim. Begitu juga orang-orang tidak menyukai putri-putri mereka akan berbuat seperti itu. Afatuhibbuhu li ukhtika? Apa kamu suka saudara perempuanmu berbuat itu?
Qala la wallahi ja'alani Allah fida'aka. Tidak ya Rasulullah. Qala walan nas yuhibbunahu li akhwatihim. Begitupun orang-orang. Mereka tidak akan suka saudara perempuannya melakukan zina. Qala tuhibbu li ammatika? Apakah kamu suka itu dilakukan oleh bibi dari ayahmu? Qala wallahi la. La wallahi ja'alani Allah fida'aka. Tidak ya Rasulullah. Qala walan nas yuhibbunahu li'ammatihim. Begitupun orang lain tidak akan menyukai bibi mereka melakukan zina. Qala atuhibbu li khalatika? Apa kamu suka itu dilakukan oleh kepada bibi dari ibumu? Qala la wallahi ja'alani Allah fida'aka. Tidak ya Rasulullah. Walan nasu yuhibbuna li khalatihim. Begitupun orang lain. Jadi apa yang dilakukan oleh keburukan yang dilakukan oleh kita tentu tidak akan dilakukan oleh orang lain. Nah, itu salah satu yang menjadi barometer buat kita antara jelek dan yang baik. Baik dan buruk itu juga sama ya. Orang lain juga akan begitu. Artinya kalau orang tidak ingin melakukan seperti itu, pasti itu buruk. Fawada yadahu alaihi. Maka Rasulullah pun meletakkan tangannya di atas tangannya. Wa qala Allah maghfir dzambahu. Ya Allah, ampunilah dosanya. Wa tahhir qalbahu. Bersihkanlah hatinya. Wa hassin farjahu. Dan lindungilah farjinya. Falam yakun ba'da dzalikal fata yaltafitu ila syai'. Maka setelah itu pemuda itu pun pergi tanpa menoleh sedikit pun. Nah, itulah ya, jadi bekal dari Rasulullah. Kalau Anda ingin melakukan kejahatan, maukah kejahatan itu dilakukan kepada saudaramu? Ya, gitu. Nah, begitulah kita berbuat kepada perempuan. Kalau kita contohnya berbuat tidak baik pada pasangan kita, ya kita ukur saja, mau enggak perbuatanmu itu dilakukan oleh bapakmu kepada ibumu? Mau enggak? Kalau kamu tidak ingin perempuan-perempuanmu diperlakukan seperti itu, janganlah menyakiti perempuan yang lain. Maksudnya gitu? Mau enggak orang lain menyakiti putrimu? Tentu kita tidak ya. Wa min adabil munadzarah, maksudnya apa ini? Rentetan dari ayat dan hadis ini digiring oleh pengarang untuk mengarahkan kepada diskusi. Ini kan diskusi nih, tanya jawab. Ya, jadi orang itu maksudnya diajak sedemikian rupa supaya dia mengerjakan sesuatu atau meninggalkan suatu dosa itu di atas ilmu, bukan keterpaksaan. Jadi dia ngerti bahwa itu nggak boleh. Jadi saat dia menjalankan suatu perbuatan, dia tahu bahwa itu bagus, bukan karena ikut-ikutan. Itu maksudnya. Kita harus ajak berdiskusi kepada anak kita, pada orang-orang. Jadi tidak di atas keterpaksaan, tapi kesadaran. Kesadaran akan hukum, kesadaran akan pahala dan dosa. Ayyaksida wa min adabil munadzara, adab berdiskusi, ya, bertanya jawab adalah ayyaksida kullun minal mutanadzirin tashihal qaular rajih. Masing-masing orang yang bermunadzara, yang berdiskusi, itu akan bersedia memilih yang terbaik. Jadi kita letakkan dulu pemahaman kita. Kalau kita ingin berdiskusi, ya, berdialog, kita letakkan dulu pemikiran kita, pembenaran kita terhadap sesuatu. Ya, boleh jadi apa yang selama ini kita anggap benar, ternyata salah.
Tapi kalau masing-masing punya pendirian, lalu mereka diskusi, lalu masing-masing tidak sudi meninggalkan pendapatnya, maka sudah tidak ada arti lagi buat diskusi. Nah, inilah yang terjadi di banyak tempat ya. Nah, itu. Wa husnin niat, ya, serta niat yang baik untuk mencari kebenaran, bukan pembenaran. Jadi kita dalam berdiskusi itu mencari kebenaran, bukan pembenaran. Nah, kita kalau berbeda pendapat dalam sesuatu, ya, kita kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa izhari sawab, dan memperlihatkan yang benar. Jadi boleh jadi yang benar pendapat kita, ya, tapi boleh jadi juga pendapat orang. Imam Syafi'i pernah berkata, madhabi sawabun yahtamil khata. Pendapatku benar, tapi bisa salah. Wa madhabu ghairi khata'un yahtamil sawab. Pendapat orang lain salah, tapi mungkin benar. Nah, itu baru ketemu, ya, baru tercapailah titik temu. Nah, kalau kita diskusi tetap kukuh pada pendirian kita, maka sudah tidak ada artinya lagi diskusi. Namanya debat kusir, bahasanya itu debat kusir. Wa muhawaratu bil ilmi. Nah, ini suasana seperti ini, Bapak sekalian, itu kental sekali di pesantren, di madrasah. Yang namanya pendapat guru itu seakan-akan tidak boleh salah, ya, selalu benar. Sehingga anak itu tidak mendapat kemajuan, malas dia. Mau nanya itu malas, pasti salah gitu. Itu juga secara jujur pernah diungkapkan oleh audien. Kenapa anak muda kalau hadir di kajian jarang nanya? Dia bilang malas, pasti salah. Dia ngomong gitu. Pasti kita berhadapan dengan orang tua itu salah. Yang benar yang lebih tua aja. Akan mendominasi orang tua. Kalau tidak, anak muda tidak diberi ruang untuk berkreasi, maka tidak ada artinya lagi mereka berkumpul dengan kita. Ya, dia kan harus ada pembaharuan, harus ada pencerahan, harus diberi ruang untuk mereka. Ya, mereka menggugat. Jauh itu lebih baik daripada kita sudah tidak ada, mereka mengeluarkan, memperlihatkan jati dirinya yang sebenarnya ingkar. Tapi selama ini dipendam karena masih ada orang tua, nggak berani nanya. Setelah orang tua nggak ada, baru dia perlihatkan wajah aslinya. Ya, jadi seseorang itu dalam menjaga atau menjalankan Islam itu betul-betul di atas kesadaran. Tidak boleh taklid, jereh-jereh gitu. Katanya, tidak boleh. Wa munazaratun li izhari haq wa muharat bil ilmi wal ma'rifah wa hiya masyru'atun bihadzal ma'na. Berdiskusi untuk mencari yang benar serta berbincang-bincang ilmu dan ma'rifat itu disyariatkan bihadzal ma'na, dengan makna ini. Kamu nazarati Ibrahim alaihissalam lin Namrud, seperti yang pernah terjadi pada Ibrahim dan Raja Namrud. Ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 258. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Tidakkah kamu lihat orang yang telah berhujjah kepada Ibrahim, pernah berdiskusi dengan Ibrahim tentang Tuhan. An atahullahul mulka, bahwa Allah telah memberikannya kerajaan, yaitu Namrud. Idz qala Ibrahim, saat Ibrahim berkata, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Tuhanku adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan.
Qala ana uhyi wa umit. Namrud menjawab, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Qala Ibrahim. Ibrahim berkata, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Sesungguhnya Allah mendatangkan matahari, menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka orang kafir itu, Namrud, terbungkam, diam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Tapi di sini Ibrahim ini mengeluarkan dalil dalil ilmiah. Artinya bukan dalil agama, dalil kauni istilahnya. Melihat alam semesta tuh, matahari terbit dari timur, coba terbitkan dari barat. Artinya penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, kan? Jadi tidak diajak diskusi dalam masalah agama. Marilah kita lihat ya ke alam nyata. Ya. Matahari terbit dari timur, coba terbitkan dari barat. Wa munazaratu Musa alaihissalam ma Fir'aun. Begitu juga yang dilakukan oleh Musa kepada Fir'aun. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Fir'aun pernah bertanya, apa itu Tuhan alam semesta? Yang disebut Rabbul alamin itu apa? Nabi Musa menjawab, Rabbus samawati wal ardi, yaitu Tuhan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. In kuntum muqinin. Jika kamu betul-betul orang yang yakin. Qala liman haulahu ala tastami'un. Fir'aun berkata kepada orang yang ada di sekitarnya, dengarkah kalian? Jadi ini betul-betul diskusi publik ya. Beliau itu di hadapan banyak orang banyak. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tuhanmu adalah Tuhan bapak-bapakmu sejak dulu. Qala inna rasulakum. Sesungguhnya Rasul kamu ini, alladzi ursila ilaikum, yang diutus kepada kalian, la majnun, adalah orang gila. Itu kata Fir'aun. Nah, Fir'aun ini tipe orang yang tidak terbuka pada kebenaran. Jadi di dalam hatinya sudah ada kebenaran. Kemudian kebenaran terhadap sesuatu ya, yang berbeda dengan apa yang diyakini oleh Nabi Musa. Ketika disadarkan, dia tetap pada kebenarannya. Musa tetap pada kebenarannya. Jadi nggak ada titik temu. Ya, seharusnya kan diteliti, jangan ditolak dulu. Qala Rabbul masyriqi wal maghrib wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Nabi Musa berkata, dia adalah Tuhan timur dan barat. Dan apa yang ada di antara keduanya. In kuntum ta'qilun, jika kalian berpikir. Nah, itulah modal berdiskusi. Jadi modal diskusi itu sama-sama mengandaikan, ya. Jadi apa yang kita yakini selama ini boleh jadi salah. Harus itu dulu modalnya. Sebab kalau itu tidak menjadi modal kita, maka nggak ada artinya kita bertukar pikiran. Karena namanya tuker. Kalau kita tetap pada punya kita, dia tetap pada punya dia, ya nggak tukeran namanya. Ya, makanya kalau orang yang rajin bertukar pikiran, biasanya tumbuh lebih dewasa. Bersikapnya itu lebih bijaksana. Perbuatannya lebih terukur, nggak gerasa gerusu, nggak sembrono, ya, karena dia sering kan bertukar pikiran. Bapak bisa lihatlah, orang yang jarang keluar, ya, di rumah terus, di perguruannya terus, nggak pernah diskusi dengan perguruan lain, pasti dia katrok pendapatnya itu, ngeyel itu.
Karena hidupnya di situ-situ, terus kayak istilahnya itu katak dalam tempurung. Di situ-situ aja. Hanya orang yang sifatnya terbuka itu pergaulannya cukup luas. Tapi bukan berarti mengorbankan semua yang kita yakini, ada batasnya. Kan? Ya, tapi umumnya dalam bersikap itu lebih bijak. Karena dia pergaulannya luas, pengalamannya luas, ya, nggak sempit. Nah, makanya kita diminta untuk siru fil ardi, berjalanlah ya, di muka bumi. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Perhatikanlah bagaimana apa yang terjadi pada orang yang mendustakan. Nah, kita ini lihat sekarang cara berpikir orang barat rasional. Nah, ya, itu kita harus akui. Banyak karya-karya yang juga diakui oleh kita. Jadi berpikirnya itu lebih rasional. Nah, kita harus akui. Kalau memang kita kurang ya kita ikuti. Tapi dalam hal tertentu saja, nggak bisa semua. Dalam masalah dunia terutama mereka berpikir lebih teratur, ya, menyusun apa pemikiran, dalil-dalilnya, seperti ya yang dituangkan sekarang dalam karya ilmiah. Nah, mereka kan dimulai dari pendahuluan, isi, kesimpulan, itu lebih simple, lebih teratur. Kita kadang-kadang ngomong ngalor ngidur, kesimpulannya nggak ada. Simpulannya apa? Makanya sekarang ada judul. Ini judulnya adalah berdiskusi dengan cara yang benar. Nah, modalnya itu tadi. Sama-sama mengandaikan yang selama ini kita yakini salah. Boleh jadi salah atau perlu disempurnakan. Ya, kan banyak keyakinan yang tidak betul yang menjadi akidah kita. Nah, ternyata salah. Kita harus perbaiki. Nah, ini yang salah benar ini harus sesuai dengan dalil. Ya, ada ranah yang bisa ya menjadi zona akal, ada ranah yang zonanya wahyu karena tidak bisa dimasuki oleh akal. Nah, jadi suprarasional seperti tentang kematian, ya, tentang pahala, ya itu kan sebenarnya kalau mau disebut rasionalistis, tidak rasional, karena melakukan sedikit dapatnya begitu gede. Barang siapa yang ikut mensalat jenazahkan seseorang, dia dapat 1 qirat. Wa mal qiratu ya Rasulullah? Qirat itu apa ya Rasulullah? Emas segunung Uhud. Rasanya nyolatin mayit mah nggak sampai 5 menit. Nah, ini kalau pakai rasional kan, ya kalau itu betul-betul ada di dunia ini, waduh rasanya masjid ini luber. Kalau betul-betul emas segunung Uhud, nggak usah segunung Uhud segram saja. Ya, wong yang dibalik amplop itu nggak sampai segram udah penuh. Nah ini saudara, jadi pahala dan dosa itu masuk alam gaib. Karena itu ada yang nyaman-nyaman saja, tidak sholat nyaman. Biasanya dunia anak muda ya. Nah, itu. Wah sehat, kemeringat, sumringah, sehat-sehat, nyaman. Padahal dosa. Kenapa? Karena dosa dan pahala ini masuk dalam kategori alam gaib. Ciri alam gaib itu 3. Pertama, tidak bisa diriset. Anda datangkan ribuan profesor, dia tidak akan tahu. Nggak kelihatan, nggak bisa diakses. Ya. Tidak bisa diriset. Yang kedua, tidak bisa berdasarkan empiri. Tidak pula bisa berdasarkan eksperimen. Nah, gaib itu seperti yang Allah sampaikan dalam surat 72 ayat 26. Alimul ghaibi la yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin
fa innahu yasluku baina yadayhi rasada. Allah Maha mengetahui yang gaib. Allah tidak akan memperlihatkan yang gaib kecuali kepada dutanya, yaitu juru bahasanya, yaitu Rasulullah. Ya Rasulullah, ini benar apa enggak? Benar. Ya Rasulullah, ini mau enggak aku beri pahala? Aku tawarkan pahala yang lebih baik. Nah, Rasulullah menjelaskan begini. Wah, ringan tapi kok pahalanya gede. Nah, memang itu yang dicari kan, prinsip ekonomi begitu. Ya, dengan sekecil-kecilnya modal dan sebesar-besarnya keuntungan. Baca sedikit saja, pahalanya banyak. Itu yang memang harus dicari. Dan itu dibenarkan dalam Islam. Seperti Lailatul Qadri. Ya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahri. Semalam saja, malam Qadar, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama loh, lebih baik. Lebih baik, jadi bukan sama. Kalau sama saja, kalau direken sama aja, itu sudah 85 tahun, 4 bulan. Kalau direken sama, ini kan bukan sama, lebih baik. Umur kita jarang ada yang nyampe 83 tahun lebih. Dan itu bisa dikerjakan dalam 1 malam. Tidak usah bermalam-malam, cuma malamnya ini yang mana, itu yang ya, misteri buat kita. Katanya dari tahun ke tahun menurut para ulama itu digulirkan, digonta-ganti. Memang sengaja dibuat menjadi rahasia. Tidak ditentukan malam ini gitu, enggak. Jadi digilir. Ya, menurut ulama. Nah ini, jadi kita memang menggunakan prinsip ekonomi. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Allah yang menawarkan. Maukah aku tunjukkan perniagaan yang tidak pernah rugi? Ditawarkannya dengan menggunakan perniagaan. Nah, karena kita otaknya otak niaga. Ya. Jadi kalau tidak ada pahala dan dosa, mungkin kita nggak terlalu niat ke masjid. Males, biasa-biasa aja. Kalau nggak diceritain pahala dan dosa. Biasanya karena kita takut. Karena kita takut ke neraka lah yang membuat kita taat pada Allah. Katakanlah kalau tidak ada neraka, cuma adanya surga. Mungkin kita males. Udahlah, nggak ke surga juga nggak apa-apa, yang penting jangan disiksa. Mungkin begitu gitu. Nah, tapi karena Allah menyatakan, fattaqun nar. Hati-hatilah, hindarilah neraka. Allati waquduhan nasu wal hijarah. Yang bahan bakarnya, ya, bahan bakarnya manusia dan batu. Ya, manusia bisa dijadikan bahan bakar. Kalau di dunia kan manusia dibakar, bukan menjadi bahan bakar. Oh, bisa menjadi bahan bakar? Ya bisa saja. Batu kan batu bara. Batu bara. Kita juga kenal batu bara. Sementara kita tahu sendiri, kalau enggak namanya batu bara kan habis ya. Jadi kalau belum habis ya nggak akan berhenti batu bara katanya. Nggak akan padam kalau belum habis. Batu bara tuh. Nah, kita lanjutkan. Waqat amara ta'ala bibunjanatil kufar bilatihi ahsan. Jadi yang saya rasakan, Bapak sekalian, di kalangan apa itu, ya dulu saya ya, mungkin kondisinya sekarang sudah berubah. Lebih longgar ya. Kalau dulu di dunia pesantren, dunia madrasah, itu pokoknya murid itu nggak boleh bener aja. Ya, salah mulu gitu. Apa yang dikerjakan salah terus. Jadi kita lihat hari ini jarang ada pemikir-pemikir. Ya kan? Mereka cenderung melanjutkan pendapat orang dulu. Begitu-begitu aja. Jarang ada yang tampil. Ya. Menjadi pemikir hebat. Jarang. Nah, ini kebiasaan yang tidak baik, tidak boleh kita lanjutkan. Jadi kita harus terbuka dalam diskusi ya. Terbuka. Siapa tahu ya pendapat kita yang
selama ini lebih berpengalaman ternyata salah. Boleh jadi. Ya, atas dasar itulah makanya saya selalu mengupdate informasi, mengupgrade diri. Dari yang nggak benar jadi benar terus. Tapi banyak senior-senior kita nggak mau meninggalkan pendapat yang salah itu, walaupun tidak punya dalil. Yang dari kampung dibawa, terus seumur hidup dipakai. Kalau saya begitu mah tidak akan berubah. Saya punya pendapat keluarga, pendapat nenek moyang. Nah, tapi karena tidak berdasarkan dalil yang sahih, ya sudah kita tinggalkan. Pendapat guru saya yang melenceng ya sudah jangan dipakai. Sebab dalam pesan terakhir namanya Mau'izatu Muwadda', pesan terakhir Rasulullah. Dari Fatmin Haluyun, Rasulullah sampai menangis. Mata-mata yang melihat Rasulullah berlinang. Katanya itu Mau'izatu Muwadda'. Ya. Orang nasihat terakhir. Orang yang apa tuh? Seren-seren gitu. Seren ya gitu. Saya tidak akan lama lagi berada di tengah-tengah Anda. Katanya, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan dua. Khudhu alaika, khudhu bin nawajid. Gigitlah dengan gerahamu, dengan sekuat-kuatnya. Apa itu? Kitabullah wa sunnatur rasul. Kitabullah dan sunnatur rasul. Ini pesan terakhir Rasulullah. Jadi Anda boleh berbeda dengan saya. Mari kita duduk bersama, kita cari mana yang lebih tepat dengan Quran dan Sunnatul Rasul. Itu yang kita ikuti. Ya, karena orang boleh berganti kan, pengalaman boleh berbeda-beda. Ya. Ini yang benar nih pendapat orang Indonesia apa orang Arab? Kalau dalam Islam nggak Arab nggak Indonesia sih. Mana yang lebih tepat dengan Quran dan Sunnah? Imam Bukhari bukan orang Arab. Imam Bukhari. Ya, artinya karya beliau diakui dunia, diakui oleh orang Arab juga gitu. Ya, diakui juga oleh orang Arab gitu. Jadi yang menjadi katakanlah karya mungkin dari sisi kedudukan itu setelah Quran ya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu bukan orang Arab asli. Nah, kita lanjutkan sini. Waqat amara ta'ala bi mujadati kufar billatihi ahsan wa dzalika lidaf'id darar. Begitu juga Allah menyuruh kita untuk mujadalah dengan orang kafir yang berbeda akidah itu dengan cara yang lebih baik. Untuk apa? Lidaf'id darar, untuk menolak madarat. Jangan sampai ketika berpisah dari majelis diskusi dia sakit hati. Ya, jadi keluar dari diskusi itu merasa tercerahkan. Jangan gondok gitu. Ya, setelah keluar dari majelis diskusi sama-sama gondok. Mutung, purik. Nah, itu yang terjadi. Wa takunul munadzara wajibatan idza wujidat syubhat. Munadzara, berdiskusi, tanya jawab itu menjadi wajib apabila terdapat syubhat. Syubhat itu remeng-remeng, belum jelas. Li nusratil haq, untuk menerangkan, membantu yang benar. Wa ma ahlil kitab idza tabayyanat maslahatun, dan terhadap ahlul kitab apabila sudah jelas. Kalau saya diminta diskusi dengan pemeluk-pemeluk agama saya dahulu, saya udah males. Saya udah melihat kebenaran Islam, sudahlah saya lupakannya. Jadi memang salah sih, seharusnya itu diingat-ingat terus. Nanti kalau diskusi jadi gampang. Saya lupakan, tutup saja lembaran lama. Sebab problematika Islam ini banyak gitu yang harus kita ketahui. Jadi saya sadar otak kita nggak cukup, memorinya nggak cukup gitu. Ya, kalau itu diingat, ini diingat, wah susah, sudah lupakan, udah jelas salah, jelas batil menurut saya tinggalkan sudah.
Kalau antum mau tahu batil dah selidikin sendiri dah. Nah, saya hanya menjelaskan yang benar ini. Ya, sebab materi Islam itu banyak sekali. Ya, jadi kalaupun kita ya dalam ayat-ayat di surat Al-Kahfi juga ada. Laukanal bahru midadal li kalimati rabbi. Seandainya lautan dijadikan pena, ya, kemudian ditambah 7 laut lagi untuk menceritakan kalimat Allah, maka tidak akan pernah habis. Kalau kita mau belajar kitab-kitab, waduh, banyaknya bukan main. Kita baru sedikit ya, nggak selesai-selesai. Ini saja sudah hampir 2 tahun. Kitab adab 2 jilid. Ini sudah tidak terasa sudah judul ke 941. Kalau menurut nomornya, maka kurang 59 judul lagi. Terserah mau balik lagi atau mau ganti buku. Ya, kita sudah membahas 1000 adab, sudah ke 941. Tuh, ya, adab kita. Ya, Anda pasti rasakan apa juga ada adabnya. Masuk masjid, keluar masjid, masuk keluar toilet, berbicara dengan orang tua, berbicara dengan anak-anak, dan sebagainya. Kita lanjutkan. Wa qala ba'dul ulama wa takunu fardhu ain idza lam yujad siwa alim wahidin yasluhu lil munazara. Munazara ini, berdiskusi ini menjadi wajib apabila di situ tidak banyak orang yang menguasai. Yang menguasai ilmu hanya sedikit. Ya, maka yang sedikit ini harus tampil untuk menjelaskan. Jadi kalau yang menguasai ilmu cuma sedikit, yang sedikit ini wajib. Wa idza ayyana al-imam man yaqumu biha wajabat alaih. Apabila seorang pemimpin menentukan dia, ya, ditunjuk dia untuk memberikan penerangan, maka orang itu tidak boleh menolak. Dia berkewajiban harus menjelaskan. Ya, di kampung-kampung ini masih banyak yang nggak ngerti. Pengajian seperti ini masih jarang. Walaupun pengajian kita ini, taklim kita ini nggak seberapa. Tapi yang nggak seberapa ini masih jarang. Seperti ini. Wa takunu fardhu kifayah, dan menjadi fardu kifayah, kewajiban kumulatif, ya. Idza wajada min alil ilmi may yaqdiru al munazara wajibah, apabila sudah ada orang yang melakukannya. Ya, di kalangan wilayah kita ini masih jarang yang membuka kajian-kajian penyadaran seperti ini. Kalau yang bacaan-bacaan mau banyak. Bacaan-bacaan, ngaji, buka, itu lagi, nggak bosan apa gitu. Nah, ini aja adabnya beda-beda kok. Bukan itu aja. Nah, ini harusnya pencerahan, ya, peningkatan. Sebab syukur itu adalah syarat mutlak untuk diterima oleh Allah. Kalau dari tahun ke tahun kita tidak berubah begitu-begitu saja, kita tidak bersyukur. Sebab bersyukur kan la in syakartum la azidannakum. Ada peningkatan syukur itu, ditandai dengan peningkatan. Kita lebih takut, ya, lebih meningkat takwanya. Wa takunu mandubatan litakidil haq wa ta'yidih. Dan hukumnya menjadi sunnah apabila, ya, sifatnya kita hanya membantu litakidil haq, untuk mensupport. Wa ma ghairil muslimin alladzi yurja islamuhum. Dan kepada non-muslim, kepada orang-orang yang belum Islam, yang diharap kalau diskusi mereka akan menerima kebenaran Islam. Sunnah hukumnya. Wa takunu maharramatan idza qusida biha tamsul haq wa raful batil wa qahril muslimin. Dan menjadi haram diskusi itu apabila dimaksudkan untuk menutup-nutupi kebenaran. Ya, jadi memang ada tujuan untuk memojokkan orang Islam, untuk menutup kebenaran yang sebenarnya, itu ya, itu haram. Au izharal ilmi waria, atau untuk menunjukkan saya lebih tahu, atau untuk ria. Nah, ini yang tidak boleh. Awil husul ala dunia, atau untuk komersil. Nah, ini juga sama, ya.
Wa min adabiha iradatul haq. Salah satu adab berdiskusi adalah menginginkan kebenaran, bukan pembenaran. Ya, kalau pembenaran namanya benar sendiri, benar dewek kata Rasul. Apa yang sudah kita yakini mau diikuti orang lain gitu, padahal salah atau belum tentu benar. Wa adamal ikhtisar awit tatwil, ya, dan tidak perlu terlalu ringkas atau terlalu panjang. Nah, kalau dibutuhkan panjang lebar karena orang belum mengerti, ya, nah itu ceritakan secara panjang lebar. Wa ayyatafahama kalamul khasm qabla raddi alaih, serta masing-masing harus mengerti apa yang didiskusikan. Tujuan diskusinya apa, poin diskusinya apa gitu. Wa yastami'u ila khasmi hatta yantiya wa yafhama, serta lawan bicara harus didengar sampai selesai. Begitu juga lawan bicara jangan mentang-mentang diberi waktunya dihabisin. Ya, dia juga harus memberi kesempatan pada lawan bicara untuk menyangkal atau membenarkan. Wa alla yastamila alfadzal qasiyah, dan jangan menggunakan kata-kata atau narasi yang menyinggung. Ya, menyinggung, awil istihza bil khasm, atau menghina, awil kalam ghair mafhum, atau kata-kata yang tidak umum, sulit dipahami. Wa takuna bil khitab wal kalimah wa yatajadu bil hadis wal kitabah wal marasila. Sebaiknya diskusi itu langsung, jangan menggunakan tulisan, karena kalau tulisan kadang-kadang disalahpahami, ya. Ya contohnya yang mudah mah kita bertanya ya lewat tulisan, kita tanya, oh nggak cepat dijawab, ini kan menimbulkan tanya. Padahal nggak taunya orangnya tidur itu. Tapi kalau berhadapan kan kita tahu, oh, pantesan. Saya tanya nggak dijawab, mau tidur, nggak tahu. Ya, atau lagi tanggung, nah, kan menimbulkan prasangka gitu kan. Saya tanya kok nggak dijawab. Padahal dimatiin, gitu. Atau dia nggak dengar, boleh jadi kan. Nah, kita nggak tahu. Ya, karena tulisan itu kan tidak melihat situasi, ya. Nyampe aja ke kita, lagi ngapain nyampe. Jadi kita harus paham bahasa tulisan, bahasa lisan, ya. Dengan bahasa lisan kita tahu mimik orang, arahnya kemana, apa seneng nggak seneng, gembira tidak gembira. Waqat tanazara Imam Ahmad mal Imam Syafi'i fi tarikis salah kaslan. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i ini kedudukannya murid dan guru, ya. Itu pernah berdiskusi tentang tarikis salah, orang yang tidak sholat, ya. Wa tanadzara Syafi'i ma Ibni Rahawiyah fi taharatil jilbil maitah idza dubiqa wa ghairi dzalika mina munadzarat. Apakah orang yang meninggalkan sholat itu keluar dari Islam apa enggak? Ini terjadi diskusi panjang antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, guru dan murid. Li'idhari haq wa bayanihi wallahu alam. Nah, banyak hal ya yang pernah didiskusikan oleh para ahli-ahli Islam dan mereka tidak merasa apa-apa. Imam Syafi'i menyatakan qunut subuh itu sunnah muakkadah. Imam Syafi'i, ya. Jadi kalau ditinggalkan itu sunnah sujud sahwi. Menurut Imam Syafi'i. Tapi muridnya menyatakan malah makruh. Imam Ahmad, muridnya. Dan gurunya nggak merasa apa-apa. Nggak jengkel, nggak apa. Ya. Nah, kita aja yang ribut sendiri. Pengikutnya. Nah, mereka aja nggak jengkel. Imam Ahmad kalau datang ke Imam Syafi'i, dia berkunut. Imam Syafi'i kalau datang ke daerahnya Imam Ahmad, dia meninggalkan kunut. Karena itu sunnah gitu. Yang berpendapat kunut itu yang berkunut, ya, yang subuhnya berkunut sekalipun kalau nggak berkunut tidak batal, nggak batal. Jadi nggak usah masalah. Tapi kemudian
Orang-orang menyatakan yang biasa berkunut, lalu dia mendapati imamnya tidak berkunut, subuh lagi dia. Didobel katanya, orang marem. Gurunya saja yang punya pendapat itu nggak begitu. Jadi ternyata ini adalah pendapat-pendapat bukan dari Rasulullah, kan? Kita hidup di dunia ini tidak mungkin full satu imam, itu tidak mungkin. Tidak mungkin kita bermazhab Syafi'i saja mulus, nggak mungkin. Kalau Anda mulus, maka terjadilah tawaf itu tidak boleh batal wudunya. Mungkin tidak. Tawaf tidak batal wudunya, mungkin tidak. Padahal nyenggol perempuan batal. Ya. Kemudian kotoran ikan itu najis. Maka kita praktis tidak bisa makan ikan teri. Karena ikan teri kan pasti dimakan kotoran. Kan? Nah, itu tidak mungkin kita bisa bermadzhab satu saja, itu tidak mungkin. Jadi itu namanya talfiq. Talfiq itu mencampur adukan mazhab, bukan satu paket. Dari mulai takbir sampai salam, ada yang mewajibkan satu imam. Mau imamnya aja nggak mewajibkan kok. Imam yang ngarang aja nggak mewajibkan. Harus semuanya kamu dari, nggak ada yang ngomong begitu. Ya dipilih kayak orang Padang. Nah makanya itu lahirlah fatwa dari NU sepanjang masih 4 itu masih hal yang dibenarkan. Tapi orang NU-nya sendiri tidak konsekuen dengan keputusannya. Kalau dia melihat orang nggak kunut, mendelik dia. Ya nggak boleh begitu, kan masih di zona yang dibenarkan. Yang 4 itu. Ya makanya kita harus kalau saran saya, kalau menghadapi khilafiyah ya bukan bid'ah, itu harus mengenal daerah. Kalau saya merujuk kepada DKM, misalnya kalau saya mimpin imam sholat, gimana tarawihnya di sini, jurusnya apa? Saya semua jurus punya. Di sini 2, 2, 3 bisa. Nah, nanti malam di Muhammadiyah berapa? 4, 4, 3 boleh. Sekaligus kalau bisa 11 sudah boleh, 12 terus. Kan boleh-boleh saja. Jurus-jurus apa? Yang penting yang ganjil tuh di belakang. Ada orang bilang, Pak, itu yang 2, 2, 2, 2, 2 8, 4 kali. Terus tambah lagi 2, tambah 1. Itu kenapa Pak ya? Ya jangan tanya saya, tanya sama imamnya. Bukan saya kok. Saya juga nggak ngerti kenapa begitu. Tanya saya yang menjalankan orang lain, saya pusing mikirin pikiran orang kan. Kan dia yang jalanin, tanyalah ke dia. Saya juga nggak ngerti kenapa dia begitu. Nah ini, kita namanya itu akan terwujudlah persatuan. Karena persatuan itulah amanat kepada seluruh nabi. Surat 42 ayat 13 ya. Aqimuddin wala tatafarraqu fihi. Tegakkanlah agama, jangan bercerai-berai. Bersatu. Walaupun kita senep menghadapi orang itu berpahala. Yaitu senep menghadapi. Wa idza ghadibu ya wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Apabila menghadapi mereka marah, mereka memaafkan. Ya sudah saya maafkan. Iya gitu. Dengan hati yang jernih, nggak usah disimpan-simpan. Wong senep nggak senep ya anak begitu aja nggak jadi kaya. Ya, orang lain juga boleh jadi senep ngelihat saudara. Jadi kita harus toleransi dalam beberapa hal, tapi yang dibenarkan jangan semua toleransi ya. Jangan semuanya halal haram toleransi, nggak boleh. Itu ada khilafiyah maksud saya, dalam masalah khilafiyah. Karena dari Rasulullahnya memang udah begitu. Sesuatu yang sudah berwarna dari sana, jangan Anda satukan. Kalau dari sana pelangi ya pelangi, sana black and white berarti cuma 2, ya black and white. Kalau sana black, ya hitam ya hitam, putih ya putih, kalau cuma satu warna.
Tapi kalau misalnya 2 warna, boleh 2. Sana macam-macam, boleh macam-macam. Contohnya menurunkan sujud mau kaki dulu, dengkul dulu, apa tangan dulu. Ya, kalau harus dengkul dulu itu berat buat orang tua. Orang yang sudah lemah itu susah. Coba aja kalau nggak percaya, apalagi kalau nggak pakai karpet. Sakit ini, kena dengkul. Alhamdulillah, Rasulullah menentukan berbeda-beda. Ini menjadi kenyamanan buat kita, ya. Apa mau ngepel, apa mau jembreng? Kalau harus ngepel ini menjadi kesulitan tersendiri bagi yang pakai cincin. Sakit gitu. Nah, kan jadi pakai cincin boleh, nggak pakai boleh. Jadi ya, sakit itu pakai cincin. Gitu jadinya. Jadi kita umat Islam ini sebenarnya nggak begitu sulit menjalani. Kitalah yang mempersulit diri sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan hadis. Kita kemarin sudah sampai tentang nasihat ad-dinu nasihah. Nah, tapi penjelasannya belum ya. Belum selesai. Ad-dinu nasihah. Agama itu isinya adalah nasihat. Nasihat dan kritik ini 2 kata yang sulit dipisahkan. Sebenarnya nasihat itu kritik, cuma bahasa agama. Pak, nasihatilah saya. Kan berarti dikritik. Kenapa kamu begitu? Gini. Itu lagi dikritik sebenarnya. Ya, tapi nasihat di hadis ini bukan artinya sama persis dengan nasihat yang kita kenal. Sebab arti nasihat itu adalah ketulusan. Ketulusan dalam berpihak. Nah, sebab kalau diartikan nasihat, nanti kita akan kesulitan maknanya. Rasulullah pernah bertanya, Rasulullah pernah menyatakan ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat. Lalu sahabat bertanya, liman, untuk siapa? Rasulullah menjawab 5 hal. 1, lillahi, untuk Allah. Masa kita menasihati Allah? Nah, kalau artinya nasihat, ya, kalau nasihat di sini artinya nasihat dalam bahasa Indonesia, masa kita menasihati Allah? Nah, bukan, berarti nasihat ini ketulusan dalam membela. Ketulusan dalam membela Allah. Mana bukti bahwa Anda membela Allah? Nah, di sini dijelaskan. Ada 5. 1 kepada Allah, kepada kitabullah, kepada Rasulnya, kepada pemimpin Islam, dan kepada sesama Muslim. 5. Apa saja keberpihakan, ketulusan kita dalam berpihak pada Allah? Pertama, kita rububiyah, mulkiyah, dan asma dan sifatnya itu tepat. Ya, manusia dikenal banyak gagalnya dalam urusan uluhiyah. Rububiyah benar. Ketika ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Tapi ketika dia mengagungkan Allah, salah. Ya, masih banyak orang yang salat, masuk ke masjid, tapi nanti giliran panen dia ke berhala, ke Dewi Sri. Padahal dia suka ke masjid, tapi dia percaya pada Dewi Sri. Dewi Sri lah yang membuat dia panen. Nah, ini namanya salah dalam uluhiyah. Ya. Kemudian dia juga percaya dengan melakukan sedekah laut, sedekah gunung. Kalau apa yang menjadi niatnya itu berhasil, ya, dia sesajen ke gunung, membawa binatang kurban, dimasukkan ke kawah. Ya, begitu juga kalau bagian kapal, ada peresmian kapal, disembelih kerbau sapi, darahnya dipuntratin ke situ. Dengan keyakinan kapalnya biar selamat, ya, lancar. Nah, ini kan batil, tidak boleh ya. Dan begitu seterusnya. Manggil Allah juga sesuai dengan panggilan yang Allah tentukan. Itu asma wa sifat. Nah, itu kepada Allah. Kemudian kepada kitabullah. Al-imanu bi annahu kalamullah. Percaya bahwa Quran itu adalah kalamullah. Laisa makhluqan, bukan makhluk, bukan budaya,
bukan hasil budaya Quran itu. Itu adalah kalamullah. Yang kedua, ta'zimu wa tilawatu haqqat tilawah. Kita harus membacanya sesuai dengan kaidah-kaidah tilawah. Sudah ada kaidahnya. Kaidahnya itu namanya tajwid, ya, makhraj. Nah, makhraj dan tajwid namanya tahsin. Tahsin itu mengindahkan, memperindah bacaan. Tentu yang disebut indah ini sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Itu namanya tahsin. Tahsin itu dapat semuanya. Nah, tajwid dan makhrajnya. Yang ketiga, at-tasdiqu bi akhbarihi, membenarkan semua isinya. Semua informasi dalam Quran, walaupun kita belum mudeng, ya, menurut kita belum bisa ditangkap oleh rasio kita, ya namanya wahyu kan, wahyu lebih tinggi daripada rasio, maka kita harus yakini sebagai kebenaran. Al-wuqufu inda ahkami, serta wukuf. Wukuf itu berhenti. Berhenti saat menghadapi rambu-rambunya. Contohnya, nggak boleh. Wah kok enak kok, nggak boleh. Ya tetap Anda harus berhenti. Itu rambu-rambunya, wukuf, tawakuf. Tidak boleh rasio kita dikedepankan. Karena ini yang bicara adalah Allah. Ya sama dengan orang tua lah. Ya. Orang tua kepada anak. Di otak anak, makan permen itu nggak ada masalah. Oh kenapa saya nggak boleh? Nggak taunya orang tua tahu kebanyakan permen giginya ompong, gupis. Tidak baik buat kesehatan. Ada zat pewarnanya kan orang tua lebih tahu. Apalagi Allah terhadap kita. Ini nggak boleh berarti tidak baik. Ini boleh berarti bagus. Cuma kita nggak ngerti. Sama dengan hubungan antara anak dan orang tua. Kenapa saya nggak boleh main-main? Padahal main-main itu membuat saya gembira. Ada waktunya. Kan kamu bertanggung jawab untuk belajar. Kan gitu. Ya, ini versi orang tua. Yang selanjutnya al-imanu bi mutasyabihi wal amal bi muhkamihi. Kita harus beriman terhadap mutasyabih. Mutasyabih itu adalah ayat-ayat yang sementara belum kita mengerti. Kenapa Allah menurunkan ayat itu dengan alif lam mim? Kan nggak ngerti alif lam mim itu apa. Alif lam ra, qaf, ya, ha mim, itu kan nggak dimengerti. Nah, apa rahasia yang ada di balik semua ini? Ya kita nggak paham. Gitu kan? Kenapa dalam persuami istrian yang memegang hak cerai itu suami? Kenapa suami? Kenapa harus suami? Kan istri kalau menceraikan suaminya nggak bisa kan? Saya cerai kamu, nggak bisa. Yang punya hak talak kan suami. Nah, kalau khulu itu adalah talak yang dibeli. Pemiliknya tetap suami. Nah, cuma persoalannya kita sumpah namanya ta'liqut talak. Setelah akad nikah itu kita mengucapkan ta'liqut talak. Menyerahkan hak talak kita kepada pengadilan. Jika sewaktu-waktu saya 6 bulan tidak memberi nafkah, apa gimana lah saya udah nggak inget, atau 2 tahun berturut-turut, ya, tidak pernah pulang apa gimana, terus istri saya tidak terima, lalu dia mengadukan halnya ke pengadilan, pengadilan menerima semua keluhannya, maka jatuhlah talak saya. Kan begitu. Itu namanya menyerahkan membayar iwad dan membayar iwad. Nah, itu kan sudah diucapkan oleh kita, berarti kita sudah menyerahkan talak kita. Monggo, kalau sewaktu-waktu saya begitu, nah, silakan. Maka pengadilan yang bertindak, ya. Nah, ada juga suaminya nggak mau, lalu dia memberi syarat, saya mau mengeluarkan talak jika bla 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 bla. Itu namanya khulu. Tapi khulu itu lebih berbahaya daripada talak. Karena khulu begitu selesai, ya, itu tidak bisa kembali selamanya. Karena khulu itu dicabut. Kalau talak
talak itu hanya sekedar dicerai. Beda dengan khulu. Kalau talak itu nanti satu saat bisa pulang lagi, walaupun 3. Kalau orang sudah ditalak 3, bisa nggak pulang lagi? Bisa, walaupun ada syarat. Tapi khulu nggak bisa. Sama sekali tidak bisa, karena udah dicabut. Ya, talak sebanyak apapun bisa pulang lagi walaupun ada syarat-syaratnya. Kalau 1 dan 2 syaratnya lebih ringan, ya kan? Namanya rujuk. Tapi kalau sudah talak 3 bisa juga kembali lagi, asal diseling dulu sama orang lain. Ya kan tetap bisa, kemungkinan bisa, ya. Kalau yang menjadi perantara ini pengertian, waduh sebenarnya 2 orang ini saling mencintai, tapi dia karena kesalahan sudah talak 3, tak seling lah. Gitu kan? Tanpa ada nego, dengan ketulusannya dia ceraikan, kamu pulangnya, dia masih cinta kamu. Nggak apa-apa itu. Tapi kalau didramatisir itu yang tidak boleh. Tapi kalau sahabatnya ngerti, ya dia nggak perlu ada nego, dia ngerti. Dia menolong. Karena urusannya bukan kecil. Anak-anaknya perlu perawatan dan sebagainya. Nah, itulah kajian kita pagi ini. Ada yang bertanya sampai di sini? Ya, silakan. Ya itu makanya yang namanya nggak boleh itu kan menandingi. Kalau sesuatu budaya dianggap sebagai ritual itu yang tidak boleh. Kita umat Islam tidak boleh, tidak dibenarkan begitu. Maksud orang itu kan supaya jadi tontonan. Jadi dengan ada tontonan orang pada ngerubung kan. Nah, kalau dia datang kan ya pasti ngopi apa segala kan ya menghasilkan buat kita lah. Singkatnya kan gitu, supaya jadi tontonan. Kalau tidak ada budaya kan datang tengok kanan, tengok kiri, udah selesai kan begitu. Ya, tapi kalau di situ ada macam-macam, ya macam-macam silahkan, tapi jangan di atas namakan itu. Jangan mengarah kepada ketuhanan. Umpamanya balapan apa, ngasih makan ikan, boleh. Ya, balapan apa di laut gitu kan ada ketangkasan-ketangkasan yang sifat, tapi jangan di dalamnya ada keyakinan yang membelokkan penuhanan kepada Allah. Ini yang tidak boleh. Itu namanya musyrik. Itu Pak. Ya, tidak boleh dibudayakan. Namanya budaya itu myth-man, buatan manusia. Jadi tidak boleh buatan manusia ini menandingi Allah, tidak boleh. Gitu Pak. Nah, itu termasuk ya budaya-budaya yang akan membuat kita berbagi dalam keyakinan kepada Allah, itu tidak boleh. Nah, ini namanya gagal dalam tauhid uluhiyah. Dia yakin Allah sang pencipta. Allah yang mengadakan semuanya. Tapi ketika dia menyembah, salah. Itu namanya gagal dalam rububiyah. Gagal dalam uluhiyah. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ardh. Sebab dalam soal rububiyah, orang Arab jahiliyah pun meyakini Tuhan itu sang pencipta. Ya buktinya ada nama Abdullah tuh. Ayah Nabi kan namanya Abdullah, hamba Allah. Berarti kan mereka sudah berkeyakinan pada Allah. Cuma salah gitu. Ya. Dia kemudian menuhankan berhala-berhala. Tapi dia meyakini Tuhan. Nah ini salah, maka diluruskan, Islam datang. Untuk itu Islam datang. Nah makanya kita diminta jangan mengulang. Jangan mengulangi perbuatan salah ini. Jadi tidak boleh atas nama kebudayaan kita melakukan hal-hal yang mengarah kepada syirik. Tidak boleh. Bukan budaya itu. Orang Islam ya bikin Dewi Kwan Im, dipuja-puja, menarik. Kalau di Thailand sana itu ada patung batu giok, kelilingnya
dikasih teralis, tahu sendirilah. Bukan batu giok ya, jamrut. Jamrut segini aja mahalnya luar biasa, ini berbentuk patung, gede, berapa kilo atau. Itu diagung-agungkan contohnya itu. Nah, ini tidak benar. Semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam ya. Islam itu betul-betul nggak ada tedeng aling-alingnya. Pokoknya kepada Allah sudah titik, tidak boleh nengok kanan, tengok kiri, tidak boleh. Mau bentuk apa bentuk nggak boleh dipatungkan, tidak boleh. Bahkan imajinasi itu tidak boleh, berbentuk imajinasi. Kalau dianggap Allah itu berbentuk kayak tulisan Allah begitu, itu nggak boleh. Makanya ada yang kemudian protes di pengimaman ada Allahnya. Takutnya si imam ini ngebayangin Allah kayak begitu. Takutnya. Nah, jadi harus polos. Tidak boleh ada bayangan imajinasi Tuhan seperti itu, tidak boleh. Sebab namanya mujassam, tajsim. Nah, ya, artinya menganggap Allah itu ada yang ada di imajinasi kita. Itu tidak boleh. Laisa kamitslihi syai', tidak akan pernah sama. Baik, demikianlah kajian subuh ini. Semoga menambah wawasan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan majlis taklim kita lebih-lebih di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah mencerahkan masa depan putra-putri kita, menjadikan mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.